Kabar yang sangat mengejutkan dan menggetarkan. Setelah Kuwait menolak bertanding, timnas Indonesia justru akan menghadapi lawan yang jauh lebih kuat, lebih berkelas, dan lebih prestisius, timnas Belanda. FIFA Matchday bulan September nanti akan jadi momen bersejarah yang belum pernah kita bayangkan sebelumnya. Gimana ceritanya kok bisa sampai lawan Belanda? Dan apa dampaknya buat sepak bola kita? Yuk kita bahas tuntas di video ini. PSSI kesal setelah tahu Kuwait batal uji coba lawan Indonesia, tapi malah main lawan Belanda. Padahal dari awal Kuwait sudah sepakat akan datang ke Surabaya tanggal 5 September. Tapi kenyataannya, mereka membatalkan sepihak dan gak kasih alasan jelas. Ketua Umum PSSI Erick Thohir langsung geram dan bahkan mengancam akan membawa masalah ini ke AFC. Kenapa bisa begini? Apa dampaknya ke timnas kita? Dan bagaimana PSSI mengatasinya? Yuk kita bahas tuntas di video ini. Mantap, Miliano Jonathans, pemain muda berbakat yang saat ini bermain di FC Utrecht, Belanda. Dan kabar baiknya, proses naturalisasinya sudah hampir selesai. Tapi bukan cuma status WNI yang bikin fans excited. Lebih dari itu, Miliano punya satu hal penting, keyakinan. Ya, dia percaya timnas Indonesia bisa menembus panggung tertinggi dunia sepak bola. Lalu, kenapa Miliano begitu yakin? Yuk kita bahas selengkapnya. Serta beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Zona Timnas Indonesia. Sebelumnya, jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita timnas Indonesia. Kabar yang sangat mengejutkan dan menggetarkan. Setelah Kuwait menolak bertanding, timnas Indonesia justru akan menghadapi lawan yang jauh lebih kuat, lebih berkelas, dan lebih prestisius, timnas Belanda. FIFA Matchday bulan September nanti akan jadi momen bersejarah yang belum pernah kita bayangkan sebelumnya. Gimana ceritanya kok bisa sampai lawan Belanda? Dan apa dampaknya buat sepak bola kita? Yuk kita bahas tuntas di video ini. Awalnya, semua berjalan normal. FIFA Matchday bulan September 2025 dijadwalkan akan jadi laga persahabatan antara Indonesia versus Kuwait. Kedua federasi PSSI dan KFA sudah mencapai kesepakatan, venue sudah disiapkan, media sudah mulai memberitakan. Tapi dalam waktu yang sangat singkat, boom. Kuwait membatalkan sepihak, tanpa alasan jelas, tanpa klarifikasi resmi. Pihak PSSI sampai dibuat bingung dan publik pun kecewa. Banyak yang menyebut ini tindakan tak profesional dari Kuwait. Tapi dibalik itu semua ternyata ada hikmah yang luar biasa besar. Seperti pepatah bilang, ketika satu pintu tertutup, pintu lain terbuka. Dan pintu yang terbuka kali ini bukan pintu biasa. Ini pintu besar. Tak disangka-sangka dalam waktu kurang dari 48 jam setelah batalnya laga kontra Kuwait, PSSI langsung bergerak cepat. Mereka menjalin komunikasi intensif dengan Federasi Sepak Bola Belanda (KNVB). Dan yang mengejutkan, KNVB langsung menyambut antusias. Hasilnya, Indonesia akan menjamu Belanda di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada 5 September 2025. Ini adalah sejarah baru dalam sepak bola Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir langsung mengumumkan kabar ini lewat konferensi pers di Jakarta. Dan begini katanya, inilah hasil dari diplomasi sepak bola. Saya ingin tegaskan ini bukan sekadar pertandingan. Ini simbol bahwa Indonesia sedang naik kelas di mata dunia. Kita tidak hanya membangun tim nasional, tapi juga menjalin hubungan strategis antar federasi. Erick juga bilang bahwa kerjasama dengan KNVB ini sudah terjalin lama. Dan laga lawan Belanda ini bisa jadi awal dari berbagai kolaborasi, pertukaran pelatih, pelatihan wasit, hingga akademi sepak bola usia dini. Ini bukan cuma pertandingan, ini investasi masa depan. Yang bikin makin heboh menurut sumber internal KNVB, timnas Belanda berencana memboyong sebagian besar pemain bintangnya ke Indonesia. Ya, kamu gak salah dengar. Belanda akan turunkan skuad utama mereka sebagai bagian dari persiapan menuju UEFA Nations League. Indonesia adalah pasar sepak bola yang berkembang pesat. Kami melihat antusiasme dan profesionalisme dari PSSI. Laga ini bukan hanya soal menang atau kalah, tapi tentang membangun koneksi sepak bola global yang saling menguntungkan. Belanda memang dikenal sebagai federasi yang terbuka terhadap kerjasama internasional.
dan Indonesia tampaknya sedang naik daun di mata dunia. Pengumuman ini langsung viral di media sosial. Ada yang senang, ada yang skeptis, ada juga yang sinis. @GarudaRise justru ini cara terbaik untuk naik level. Lawan tim lemah terus, kapan majunya? @bola_realistis, Kuwait aja belum tentu bisa dikalahin. Lawan Belanda, jangan jadi bulan-bulanan di kandang sendiri. Ya, kritik itu wajar. Tapi yang pasti, langkah PSSI ini menunjukkan bahwa mereka berani. Lawan kuat harus dihadapi kalau ingin naik kelas. Sampai hari ini belum ada pernyataan resmi dari Federasi Sepak Bola Kuwait soal alasan pembatalan. Tapi berbagai rumor bermunculan. Ada yang bilang ada tekanan politik. Ada yang menyebut masalah teknis seperti venue dan siaran TV. Tapi ada juga teori konspirasi yang bilang Kuwait sebenarnya keberatan dengan protokol promosi dan ekspektasi media dari pihak PSSI. Apapun alasannya, yang jelas pembatalan Kuwait justru membawa Indonesia ke panggung yang jauh lebih besar. Pertandingan lawan Belanda nanti akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Kapasitas penuh, tiket mulai dijual minggu depan. Dan PSSI menargetkan ini jadi laga persahabatan terbesar dalam 20 tahun terakhir. Atmosfer bakal luar biasa. Dan bayangkan, tim seperti Belanda yang pernah diperkuat pemain legendaris seperti Van Persie, Sneijder, Robben, kini akan datang ke Indonesia membawa generasi baru. Kini bola ada di kaki pelatih kepala Indonesia, Patrick Kluivert. Legenda Belanda yang kini melatih timnas Indonesia akan menghadapi negaranya sendiri. Ini bukan cuma duel antar tim, ini duel emosional bagi Kluivert. Bisakah ia membuktikan bahwa sepak bola Indonesia sudah siap menghadapi level Eropa? Mampukah para pemain seperti Marcelino, Kevin Dix, Pratama Arhan, dan Hernando tampil maksimal menghadapi De Oranje? Kita semua tahu lawan Belanda bukan perkara mudah. Tapi kalau kita ingin maju, kita harus berani. Ini bukan soal menang atau kalah, ini soal membuktikan bahwa Indonesia tidak bisa lagi dipandang remeh. Kita dukung penuh timnas Indonesia di laga bersejarah ini. Jangan lupa beli tiketnya, ramaikan stadion, dan tunjukkan pada dunia bahwa Garuda siap terbang lebih tinggi. Like, share, dan subscribe kalau kamu juga percaya timnas Indonesia bisa bikin kejutan lawan Belanda. PSSI kesal setelah tahu Kuwait batal uji coba lawan Indonesia, tapi malah main lawan Belanda. Padahal dari awal Kuwait sudah sepakat akan datang ke Surabaya tanggal 5 September. Tapi kenyataannya, mereka membatalkan sepihak dan gak kasih alasan jelas. Ketua Umum PSSI Erick Thohir langsung geram dan bahkan mengancam akan membawa masalah ini ke AFC. Kenapa bisa begini? Apa dampaknya ke timnas kita? Dan bagaimana PSSI mengatasinya? Yuk kita bahas tuntas di video ini. Teman-teman, mari kita tarik mundur dulu ke rencana awal. Di FIFA Matchday September 2025 nanti, timnas Indonesia sebenarnya sudah menjadwalkan 2 pertandingan uji coba penting. Lawannya siapa? Yang pertama, Kuwait, dan yang kedua, Lebanon. 2 laga ini dirancang khusus sebagai bagian dari pemanasan Garuda menjelang putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, di mana Indonesia akan menghadapi 2 raksasa Timur Tengah, Arab Saudi dan Irak. Jadi uji coba lawan Kuwait dan Lebanon itu bukan asal pilih ya. Ini bagian dari strategi. Disusun secara matang. Tapi mendekati hari H badai datang. PSSI mendapat kabar mengejutkan, Kuwait membatalkan kedatangan mereka. Gak jadi ke Indonesia. Dan parahnya lagi tanpa alasan yang jelas. Awalnya bahkan sempat beredar info bahwa Kuwait juga mundur dari turnamen di Uni Emirat Arab. Nah, publik berpikir, oke, mungkin mereka memang ada masalah internal. Mungkin ada masalah di federasi mereka. Tapi ternyata fakta yang bikin heboh adalah ternyata Kuwait tetap menjalani uji coba internasional. Tapi bukan lawan Indonesia. Bukan juga negara Asia melainkan timnas Belanda. Iya, kamu gak salah dengar. Belanda, tim kuat Eropa. Ini tentu bikin pihak PSSI langsung naik darah. Dari yang awalnya mungkin bisa dimaklumi, jadi terasa seperti Kuwait sengaja menghindari Indonesia. Apalagi sebelumnya PSSI sudah menyampaikan proposal resmi. Bahkan secara lisan dan tulisan sudah ada kesepakatan. Artinya Kuwait sudah bilang iya.
Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang selama ini dikenal kalem tapi tegas langsung memberikan pernyataan keras. Dalam wawancara di Jakarta, ia mengatakan teman-teman sudah tahu bahwa Kuwait mengumumkan akan melawan Belanda. Ya kami tidak bisa apa-apa. Tapi kalau secara hitam dan putih kami sudah sepakat. Maka dari itu kami akan lapor ke AFC. Dari nada bicaranya jelas banget bahwa ini bukan sekadar kecewa, tapi juga merasa dihina secara institusi. PSSI merasa tidak dihormati sebagai federasi resmi. Dan keputusan untuk lapor ke AFC itu langkah yang sangat serius. Karena ini menyangkut hubungan antar negara, bukan cuma soal sepak bola. Sampai video ini dibuat, belum ada penjelasan resmi dari Federasi Sepak Bola Kuwait. Tapi berbagai spekulasi mulai bermunculan. Ada yang bilang mereka lebih memilih lawan yang ranking FIFA-nya lebih tinggi. Ada juga yang bilang Kuwait ingin exposure global yang lebih besar. Bermain lawan Belanda bisa masuk headline media Eropa. Tapi alasan itu tetap terasa tidak etis. Karena mereka sudah setuju lawan Indonesia. Dan kita harus jujur, kalaupun benar itu alasannya, artinya mereka melihat Indonesia sebagai negara kecil. Padahal sepak bola kita lagi berkembang pesat, punya supporter fanatik, stadion besar, dan agenda internasional yang makin kuat. Nah, daripada terus larut dalam drama, PSSI justru menunjukkan profesionalismenya. Daripada bengong karena Kuwait batal, mereka langsung cari pengganti. Dan hasilnya luar biasa. Timnas Belanda yang jadi lawan Kuwait juga akan bertanding melawan Timnas Indonesia di FIFA Matchday bulan yang sama. Kami berterima kasih karena Belanda mau membantu kami untuk melakukan persiapan. Ini langkah cerdas. Sekalian balas pantun. Kalau Kuwait gak mau datang ke Indonesia, ya sudah kita sambut Belanda. Lawan yang jauh lebih tangguh dan bisa bikin mental pemain kita naik kelas. Satu hal yang perlu kita ingat, tujuan dari semua uji coba ini adalah mempersiapkan tim terbaik untuk babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Indonesia tergabung di grup B bersama Arab Saudi dan Irak. Dua negara yang sangat kuat secara taktik, fisik, dan pengalaman. Kemarin kami ingin bermain dengan negara Timur Tengah untuk persiapan Oktober. Tapi karena ada satu hal yang lain, ya kami harus cari opsi. Nah, Belanda dan Lebanon jadi alternatif yang sangat menarik. Lawan Belanda bisa melatih pressing dan organisasi bertahan. Lawan Lebanon bisa melatih duel-duel ala Timur Tengah. Dua uji coba yang tetap relevan, meski berubah dari rencana awal. Dari kasus Kuwait ini, kita bisa belajar bahwa dalam sepak bola, bukan cuma skor yang penting, tapi juga komitmen, respek, dan profesionalisme. PSSI sudah menunjukkan ketegasan, tidak diam, tidak tunduk, dan tetap fokus membangun timnas yang lebih kuat. Sekarang, tinggal kita sebagai supporter. Tunjukkan dukungan di stadion. Isi penuh GBT. Nyanyikan lagu Indonesia Raya dengan semangat. Dan buktikan ke dunia bahwa Indonesia tidak bisa dianggap remeh. Mantap, Miliano Jonathans. Pemain muda berbakat yang saat ini bermain di FC Utrecht, Belanda. Dan kabar baiknya, proses naturalisasinya sudah hampir selesai. Tapi bukan cuma status WNI yang bikin fans excited. Lebih dari itu, Miliano punya satu hal penting, keyakinan. Ya, dia percaya timnas Indonesia bisa menembus panggung tertinggi dunia sepak bola. Lalu, kenapa Miliano begitu yakin? Yuk kita bahas selengkapnya. Sebelum kita bahas keyakinannya membawa Garuda ke Piala Dunia, mari kita kenalan dulu siapa sih Miliano Jonathans ini. Miliano adalah pemain sayap berusia 21 tahun. Lahir di Belanda tapi punya darah Indonesia dari keluarganya. Ia merupakan bagian dari skuad FC Utrecht, salah satu tim Eredivisie, liga teratas Belanda. Posisi utamanya adalah winger kiri. Tapi yang bikin dia spesial, dia juga bisa main di sayap kanan, bahkan sebagai second striker. Lincah, cepat, teknik tinggi, gaya mainnya mirip-mirip Egy Maulana Fikri, tapi dengan fisik ala Eropa. Dan kabar gembiranya pada tanggal 26 Agustus lalu DPR RI sudah mengesahkan permohonan naturalisasi Miliano Jonathans dalam rapat paripurna. Artinya proses hukum di tingkat legislatif sudah selesai. Kini tinggal menunggu keputusan Presiden, pengambilan sumpah, dan terakhir perpindahan federasi dari KNVB ke PSSI. Jika semua berjalan lancar, Miliano diproyeksikan bisa debut bersama timnas Indonesia di FIFA Matchday bulan September.
Dan menariknya lawan pertamanya bisa jadi Belanda, negara tempat dia lahir dan besar. Yang bikin kita makin optimis, Miliano bukan datang sebagai pemain asing yang belum tahu apa-apa soal timnas. Ia ternyata sudah berkomunikasi langsung dengan pelatih Patrick Kluivert. Dalam wawancaranya, Miliano mengatakan, "Saya telah menghubungi dia," dalam kurung, Patrick Kluivert. "Kami sempat menelepon dan terutama membahas gaya bermain dan hal-hal semacam itu. Saya sangat menantikannya dan sebenarnya tidak sabar lagi." Artinya dia sudah mulai masuk ke dalam sistem. Sudah memahami skema bermain, sudah nyambung secara taktik, dan siap nyetel cepat bersama pemain lain seperti Rafael Struijk, Marcelino Ferdinand, atau Pratama Arhan. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling menarik. Miliano punya mimpi besar, bukan cuma sekadar main di timnas, tapi membawa Indonesia ke Piala Dunia 2026. Menurut Miliano, dengan kekuatan tim yang ada, dukungan penuh supporter, dan semangat yang membara Indonesia bisa banget menembus panggung dunia. "Saya harap bisa bertemu kalian secepatnya pada September dan Oktober. Ayo ke Piala Dunia." Mungkin buat sebagian orang ini terdengar terlalu optimis. Tapi justru disitulah kekuatan mental seorang pemain. Miliano datang dengan mental juara. Dia gak datang untuk sekadar tampil, dia datang untuk menang. Buat Miliano ada satu alasan yang membuat dirinya yakin bisa sukses bersama timnas Indonesia, dukungan supporter. Dia bilang Indonesia adalah negara dengan 280 juta penduduk dan sepak bola adalah nafas kehidupan di sini. Dukungan dari stadion maupun dari rumah bisa jadi bahan bakar yang luar biasa buat pemain. "Saya sangat menantikan untuk bertemu para penggemar dan bagaimana saya akan disambut. Ini sangat indah, sebuah negara dengan 280 juta penduduk di mana sepak bola sangat digemari. Saya tidak sabar untuk mengalaminya." Buat pemain muda seperti Miliano, atmosfer stadion seperti Gelora Bung Karno atau Gelora Bung Tomo pasti akan jadi pengalaman luar biasa. Dan itu bisa jadi motivasi tersendiri untuk tampil maksimal. Kalau semua proses selesai tepat waktu, Miliano kemungkinan akan debut di laga uji coba FIFA Matchday September nanti. Ada dua calon lawan, Lebanon dan Belanda. Debut melawan Lebanon akan jadi ajang adaptasi. Tapi kalau debut langsung melawan Belanda, wah itu bakal jadi cerita yang luar biasa. Melawan negara tempat dia dibesarkan, tapi dengan seragam merah putih. Pertandingan ini juga akan jadi tolok ukur seberapa siap Miliano dan skuad Garuda menghadapi laga-laga keras di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Lolos ke Piala Dunia bukan hal mudah. Indonesia tergabung di grup B bersama Irak dan Arab Saudi. Dua tim kuat yang punya sejarah panjang di Asia. Tapi ingat, tidak ada yang tidak mungkin dalam sepak bola. Jepang pernah kalah dari Vietnam. Korea Selatan pernah dibantai Uzbekistan. Semua bisa terjadi. Dengan pemain seperti Miliano, Rafael Ivargener, hingga Tom Haye plus generasi muda berbakat seperti Marcelino dan Hoki Caraka, timnas punya fondasi kuat. Dan keyakinan dari Miliano ini bisa menular ke seluruh tim. Karena sepak bola bukan cuma soal skill, tapi juga soal mental dan visi. Satu hal yang juga penting, mari kita dukung Miliano dan pemain naturalisasi lainnya dengan sepenuh hati. Jangan buru-buru menghakimi. Jangan hanya karena mereka besar di luar negeri, lalu dicap gak nasionalis. Justru mereka memilih Indonesia karena cinta. Miliano bisa saja terus berkarier di Belanda. Tapi dia memilih membela merah putih. Dan itu harus kita apresiasi. Jadi kalau nanti dia debut, sambut dengan bangga. Dan kalaupun performanya belum sempurna, berikan waktu. Percayalah, mereka main dengan hati. Miliano Jonathans adalah bukti bahwa mimpi sepak bola Indonesia belum mati. Ia datang dengan keyakinan besar, semangat tinggi, dan harapan baru untuk membawa Garuda terbang lebih tinggi. Kini tinggal kita, siapkah kita menjadi bagian dari perjalanan ini? Siapkah kita mendukung dengan penuh, tanpa syarat, tanpa kebencian? Kalau kamu percaya Indonesia bisa ke Piala Dunia, jangan lupa like, share, dan subscribe. Tulis di kolom komentar, saya dukung Miliano dan timnas Indonesia ke Piala Dunia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Garuda di dadaku, Indonesia kebanggaanku. Rafael Struijk, pilar timnas senior, penyerang berbakat yang kini sedang dipinjamkan ke level U-Strip 23. Padahal performanya di klub barunya Dewa United belum bisa dibilang meyakinkan.
Lalu, kenapa pelatih tetap percaya? Apakah ini langkah tepat? Dan apakah Rafael bisa jadi pembeda di Sidoarjo nanti? Yuk kita bahas bareng-bareng. Turnamen ini digelar 38 September 2025. Indonesia jadi tuan rumah grup J dan akan menjamu Korea Selatan U-Strip 23, Laos, dan Makau di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo. Pelatih Gerald Vandenburg sudah memanggil 23 pemain. Mayoritas dari liga lokal seperti Hoki Caraka, Marcelino, dan Rizky Ridho. Tapi ada juga nama-nama spesial dari luar negeri. Salah satunya tentu saja Rafael Struijk. Walau turun kasta ke level U-Strip 23, Rafael tetap dianggap sebagai figur penting. Kenapa? Karena dia punya sesuatu yang belum tentu dimiliki pemain lain pengalaman di level senior internasional. Mari kita jujur, performa Rafael Struijk di Dewa United sejauh ini belum meyakinkan. Ia baru bergabung pada 16 Juli 2025 dan hingga akhir Agustus hanya bermain 96 menit dari 3 pertandingan. Saat tim kalah dari Malut United, Rafael cuma main setengah babak. Saat Dewa menang 3-1 atas Persik, dia juga hanya tampil 45 menit. Bahkan ketika jumpa Semen Padang, dia hanya dimainkan 6 menit. Dan yang paling disoro, dia belum mencetak 1 gol pun untuk Dewa United. Dalam dunia sepak bola, statistik seperti ini sering jadi tolak ukur. Tapi sepak bola gak cuma soal angka. Ada peran tak terlihat. Ada fungsi yang gak bisa diukur statistik semata. Lalu kenapa Struijk tetap dipanggil? Padahal kalau cuma lihat performa di klub, mungkin ada pemain lain yang bisa mengisi posisinya. Jawabannya ada pada 2 hal, pengalaman dan fleksibilitas. Rafael Struijk sudah catat 23 caps bersama timnas senior. Dia tampil di ajang-ajang besar seperti kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala Asia 2023. Bahkan dia sudah berhadapan langsung dengan tim kelas Asia seperti Irak, Jepang, dan Vietnam. Kehadiran pemain seperti Struijk di U23 bukan sekadar tambahan tenaga. Dia bisa jadi mentor, pembimbing, dan tentu saja opsi serangan yang lebih tajam. Banyak yang lupa Rafael ini bukan pemain naturalisasi yang baru muncul dan asal comot. Dia sudah berseragam merah putih sejak 2023. Main di SEA Games, main di Piala Asia, dan jadi langganan Shin Tae-yong. Gol perdananya datang saat melawan Vietnam dan bisa dibilang dia termasuk pemain yang selalu tampil fight meski lawan berat. Dia bukan tipe pemain yang males lari. Dia juga gak takut duel 1 lawan 1. Secara fisik kuat, postur 185 cm, dan punya skill untuk ngebuka ruang. Dan itulah yang dibutuhkan tim U23. Bukan cuma dribbling atau kecepatan tapi mental bertarung. Nah, tantangan terbesar Garuda Muda adalah Korea Selatan. Tim yang langganan juara Asia bahkan rutin masuk Olimpiade. Struijk diharapkan jadi salah satu senjata utama Indonesia untuk menjebol pertahanan mereka. Dengan pengalaman yang dia punya, dia bisa jadi pembeda. Kita butuh pemain yang gak takut tekanan. Dan Rafael udah kenyang atmosfer seperti itu. Main lawan Irak di Basra, main lawan Jepang di Qatar, dia udah rasain semua. Jadi meskipun performa di Dewa United belum maksimal, Rafael punya modal besar untuk jadi leader di lini depan. Pelatih Vandenburg pasti punya alasan kuat memanggil Rafael. Kita tahu Vandenburg juga berasal dari Belanda seperti Struijk. Mereka mungkin sudah berkomunikasi jauh hari. Dengan formasi yang fleksibel, Rafael bisa dimainkan sebagai winger kiri, kanan, bahkan false nine. Apalagi jika disandingkan dengan pemain seperti Jens Raven atau Dion Marks yang baru saja dinaturalisasi. Kombinasi mereka bisa bikin kejutan di lini depan. Tentu saja, Struijk bukan pemain sempurna. Dan dia juga bukan bebas kritik. Bermain di tim U23 adalah kesempatan emas baginya untuk menunjukkan bahwa dirinya masih pantas jadi andalan timnas senior ke depan. Jika dia bisa tampil menonjol di turnamen ini, bukan gak mungkin dia kembali jadi starter reguler di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia nanti. Pertandingan di Sidoarjo akan dihadiri ribuan supporter. Ini jadi modal besar buat Rafael dan rekan-rekannya. Karena atmosfer Stadion Indonesia adalah yang terbaik di Asia Tenggara. Rafael pernah bilang, salah satu alasan dia betah di timnas adalah karena supporter Indonesia. Mereka fanatik, semangat, dan setia. Ini bisa jadi motivasi lebih untuk dia tampil habis-habisan di lapangan. Teman-teman, sepak bola itu bukan cuma soal angka. Kadang pemain dengan statistik biasa saja bisa jadi pahlawan di lapangan. Karena yang dilihat bukan hanya gol tapi kerja keras, mental, dan kontribusi untuk tim.
Rafael Struijk mungkin belum moncer di Dewa United, tapi di timnas dia sudah buktikan diri. Mari kita beri dia kepercayaan. Siapa tahu justru di turnamen ini, Rafael kembali menemukan bentuk terbaiknya. Dan menjadi salah satu alasan Indonesia lolos ke Piala Asia U23 bahkan ke Olimpiade 2028. Kalau kamu percaya Rafael Struijk masih layak bela timnas, klik like dan share video ini. Tulis pendapatmu di kolom komentar, menurut kamu apakah Struijk bakal bersinar di timnas U23 nanti?